Alhamdulillah Bu Yoni. Ya, alhamdulillah. Terus ada Pak Firman juga ini yang saya banggakan ya, Pak Firman, Pak Ucu, kemudian Pak Peri, kemudian Pak Darto. Ini adalah rekan-rekan seperjuangan Dewan Editor dari jurnal Jekip ya. Sudah merintis dari tahun 2020 ya, rekan-rekan semua tetap semangat. Ya, dan yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi dari prodi-prodi yang sesuai dengan undangan, prodi matematika, akuntansi, sejarah, biologi, kemudian penjas ya. Untuk penjas mungkin ini pemula ya, dikarenakan baru bergabung di JKIP itu dan rencananya akan ikut publish di tahun ini. Ya, baik untuk materi hari ini yakni tentang sosialisasi publish di JKIP ya rekan-rekan. Cuman kita ngasihnya barengan realisasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya untuk jurnal itu sendiri ya, jurnal yang beli bakso kapan, beli nasi kapan, mempublikasikan ya dari artikel yang dihasilkan oleh mahasiswa. Sebentar, saya sharekan di sini ya, di kolom chat. Ini rekan-rekan mahasiswa, itu adalah link jurnal yang nanti akan sering ya diklik oleh teman-teman dalam rangka proses untuk publikasi di JKIP. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu SK dari dekan yang sudah disahkan dan ini berlaku mulai dari tahun ini ya. Sebentar saya download dulu dan saya buka dulu. Ya, izin untuk share screen ya. Ini hostnya kalau tidak salah Pak Peri. Ya, coba diperhatikan. Ini adalah SK ya, SK Dekan FKIP, yang mana ini adalah SK terbaru yang mengharuskan mahasiswa di FKIP yang 5 prodi ini untuk melakukan publikasi di jurnal JKIP, yang mana artikel yang dipublikasikannya itu adalah hasil dari skripsinya begitu. Nah, sekarang ini dana yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk melakukan publikasi sebesar 150.000 rekan-rekan. Ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya hanya 125. Dikarenakan ada penyesuaian ya dari segi mata anggarannya. Kemudian bisa dilihat di sini alokasi anggaran JKIP-nya 1, 2, 3 itu khusus untuk shaping fakultas, yang satunya, yang duanya untuk shaping prodi, yang nomor 3-nya untuk pembimbing di prodi masing-masing. Nah, ini dikarenakan memang sudah seharusnya ya pembimbing itu membimbing, sehingga saya menghimbau kepada semua mahasiswa untuk tidak melewati tahap bimbingan kepada pembimbing skripsinya. Jadi ada sesi khusus untuk pembimbingan artikel sebelum disubmitkan ke JKIP ya. Dan itu nanti akan terlihat oleh Dewan Editor mana yang bimbingan dulu, mana yang tidak gitu. Karena kalau yang bimbingan dulu itu karena sudah ada pengarahan sehingga tidak akan terlalu jauh dari template-nya gitu. Nah, mungkin kata template-nya juga masih asing ya bagi mahasiswa. Nah, nanti kita akan bahas untuk template itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ini alokasi yang lainnya ya, sehingga ditotalkan itu 150.000 per mahasiswa. Nah, untuk segi aturan pembayarannya ini dilakukannya kapan? Nah, dilakukannya itu adalah ketika hendak melakukan sidang skripsi. Jadi syarat untuk mengikuti sidang skripsi itu salah satunya adalah melakukan pembayaran sebesar 150.000 kepada petugas di prodi masing-masing.
Ya, silahkan nanti menghubungi petugas di prodi masing-masing, bisa jadi itu adalah admin prodinya. Jadi pada saat hendak melakukan pendaftaran untuk sidang skripsi, dipersilakan juga untuk menanyakan ini pembayaran yang 150.000 ini diberikan ke siapa gitu. Karena tidak semuanya dipegang oleh admin prodi. Begitu ya rekan-rekan semua. Nah, kemudian ini untuk alokasinya dan tadi sudah disinggung tentang template ya rekan-rekan. Saya akan sharekan dulu tentang ininya ya, jurnalnya ya sebentar. Mungkin linknya juga bisa diklik oleh teman-teman semua. Maaf ya, ini agak lemot jaringannya, jadi agak lama. Nah, mungkin rekan-rekan bisa juga sambil mencoba ya mengikuti. Kalau diklik linknya itu nanti akan tampil seperti ini. Tapi ini saya bukanya di apa nih di Chrome ya kalau tidak salah. Coba saya bukanya di Google dulu ya, itu lebih enak biasanya kalau di Google. Ya, coba ya, silakan disimak dulu ini. Link yang tadi saya sharekan itu nanti akan terkoneksi ke website ini. Ini adalah OJS dari Jakip ya, teman-teman. Kalau misalnya ngeklik itu akan langsung tampil berandanya adalah ini. Nah, alhamdulillah kami itu sudah memiliki EISSN sehingga ini sudah terdeteksi dan legal secara nasional gitu. Dan sekarang sedang proses untuk pengajuan akreditasi ya. Kemarin itu kita sudah mengajukan akreditasi di tahun 2022, akan tetapi karena ada persyaratan yang masih kurang sehingga dari reviewernya itu mengembalikan. Dan insya Allah untuk tahun 2023 ini PR terbesar kami pengelola Jakip adalah submit ulang untuk mendaftar ke akreditasi Sinta begitu ya. Mohon doanya dari semua, mudah-mudahan pengajuan yang kedua ini nanti bisa goal dan bisa terakreditasi dengan peringkat sesuai dengan harapan kita semua. Ya, teman-teman semua, kita lihat di sini ada berandanya itu berisikan link-link ya, link-link atau tools-tools yang diklik ya. Ini reviewernya siapa, ini dari masing-masing prodi itu sudah ada terwakili ya, dan kita juga sudah menggunakan reviewer dari luar negeri dan dari luar Unigal ya, alhamdulillah. Nah, kemudian dari tim editorialnya juga di sini rekan-rekan bisa melihat alhamdulillah sudah banyak dan dari perwakilan prodi masing-masing juga ini sudah ada. Dan di sini dari Penjas itu ada Pak Ucu, dari biologi ada Pak Ferry, kemudian dari ini akun Pak Firman, dan dari sejarah itu ada Pak Darto, kemudian untuk matematika sendiri itu oleh saya. Nah, ini apabila nanti ada keluhan bisa tentang submit atau tentang nanti udah revisinya itu bisa menghubungi ya perwakilan dari prodi masing-masing begitu. Nanti akan dicarikan solusinya. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup dan juga di sebelah kanan saya ya di sini di websitenya. Kemudian ada template. Nah, teman-teman di atas logo hijau ini yang WA ini ada template. Nah, tinggal diklik aja. Ini template itu apa gunanya? Nah, template adalah semacam aturan ya yang harus diikuti dalam menyusun artikelnya. Jadi teman-teman semua tidak harus pusing ya ini gimana gitu ya. Apa dulu di atasnya, terus setelah judul apa gitu. Terus isinya apa aja gitu. Nggak harus pusing kesana kesini nyari, di website sudah ada, tinggal diklik kemudian diikuti. Nah, dengan apa tadi ada alokasi untuk pembimbing ya, sehingga wajib melakukan bimbingan artikel ini ke pembimbing, maka mahasiswa juga boleh ya dan dihimbau untuk memprint atau memperlihatkan dari template ini juga ke pembimbingnya. Jadi sekaligus membawa template ini ke pembimbingnya, sehingga pembimbing juga bisa langsung meng-cross check, tidak harus buka website dulu, begitu ya.
Nah, ini ada judul dulu, kemudian ada autornya, kemudian ada afiliasi dan emailnya masing-masing. Kemudian ini ada abstraknya, ada abstrak, ada keyword ya, teman-teman. Kita lihat di sini abstrak dan keyword atau kata kuncinya. Yang paling atas itu bahasa Inggris, yang keduanya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Ada aturannya di sini 200 kata untuk abstrak ya maksimalnya itu, kemudian untuk keywordnya itu maksimal 5 kata kunci. Nah, kemudian ada pendahuluan, ini ada aturan yang harus diikuti yang dicantumkan di bagian pendahuluan ini, mulai dari ukuran kertasnya, ya, ukuran huruf, kemudian rata kanan kirinya, spasinya juga ini harus diikuti ya. Kemudian ruang lingkupnya juga ini ada ketentuan ya 1 sampai 8, tetapi belum ada kebijakan terbaru mengenai artikel yang non pendidikan begitu, karena memang kita belum memiliki jurnal yang memang khusus menampung skripsi di luar pendidikan. Jadi untuk sementara ditampung dulu saja semuanya di JKIP, dikarenakan semuanya juga dikenai yang untuk pembiayaan 150.000 itu tadi ya. Nah, kemudian untuk metode penelitian ya di sini tinggal diuraikan metode penelitiannya itu apa, misalnya ada yang kuas eksperimen atau yang lainnya juga ya, itu silakan disebutkan dengan instrumen tes. Instrumennya kalau ada tes berarti soal tes, kalau angket ya angket, kalau berobservasi ya dicantumkan di sini gitu. Disebutkan saja. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan di sini boleh mencantumkan judul, boleh mencantumkan gambar. Dengan ketentuan harus mengikuti aturan yang di sini. Tabelnya tidak full ya, garisnya tidak semuanya ada gitu, tetapi bolong-bolong ya di tengahnya ini begitu. Nah, kemudian ada kesimpulan ya. Kemudian jangan lupa juga kutipan-kutipan itu harus tertib, harus rapi ya di bagian pembahasan, bagian pendahuluan itu di metode kalau ada kutipan-kutipan itu nanti harus dicantumkan juga di bagian daftar pustaka. Kesimpulannya juga harus dicantumkan di sini, singkat, padat, dan jelas, tidak harus panjang-panjang ya untuk di kesimpulan ini. Dan juga teman-teman jangan lupa di bagian pembahasan itu di paragraf terakhirnya itu harus dikaitkan dengan penelitian yang sebelumnya atau pendapat ahli ya, sehingga ada yang relevan gitu ya dengan hasil penelitian teman-teman mahasiswa semuanya. Kemudian ucapan terima kasih, rekomendasi, dan daftar pustaka. Daftar pustakanya itu pakai apalagi tadi tuh Mendeley ya. Mendeley diwajibkan menggunakan Mendeley. Kemudian dari segi ini autor jangan sampai lupa mencantumkan nama dari pembimbing 1 dan 2-nya. Ya, itu wajib dicantumkan. Dikarenakan ada peran dari pembimbing dalam penelitian skripsi, dalam publikasi artikelnya juga, sehingga itu ada hak untuk pembimbing dicantumkan di artikel rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, ini adalah aturan yang harus diikuti. Nah, mahasiswa kan menyusun artikel ini ya, kemudian kalau sudah jadi dalam bentuk Word ini, dikemanakan? Nah, itu tinggal disubmitkan ya. Kita kembali ke web. Sudah tampil webnya ya, teman-teman? Web JKIP-nya sudah tampil sekarang? Sudah berganti? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, ini adalah beranda depan ya. Kalau teman-teman semua pemula yang mana belum memiliki akun di JKIP ini, berarti teman-teman itu nanti harus register dulu ya. Teman-teman harus register dulu. Nah, registernya itu bisa dilakukan oleh mahasiswanya ya, atau registrasi dulu oleh mahasiswanya, tapi nanti di dalamnya itu harus mencantumkan nama daripada si pembimbing tadi ya, teman-teman. Ini kalau login itu artinya sudah punya. Kita logout dulu sebentar. Biasanya kalau belum punya akun itu muncul
registrasi. Nah, di sini nih, munculnya di sini ya. Nih. Di sini misalnya bukan pengguna, berarti kita daftar di situs ini. Tapi kalau kita sudah punya akun sebelumnya, berarti kita masukkan ke sini dengan catatan mungkin kalau lupa kata sandi, klik yang lupa kata sandinya gitu. Kalau misalnya gagal di loginnya gitu. Nah, teman-teman semua kan pemula nih, berarti pikirnya bukan pengguna, dikliknya bukan pengguna ya. Nah, kalau bukan pengguna, berarti di sini akan muncul ketika diklik itu ya. Di sini ada pilihan bahasa Inggris Indonesia. Kemudian nama penggunanya mau siapa ya. Misalnya saya ambil contoh siapa nih? Itsna misalnya ya, atau siapa nih? Dera mungkin ya. Coba saya Dera dulu ya. Dera nama depan ya, atau nama pengguna dulu, misalnya Dera FKIP misalnya ya. Tapi ini harus dicatat ya. Terus Dera 1 2 3 4 gitu ya. Dah, terus ulangi kata sandi misalnya tadi Dera 1 2 3 4 ya. Oh, ini kebanyakan. Dera 1 2 3 4. Terus kemudian nama depannya tadi siapa? Dera. Terus nama belakangnya Kustiana. Terus jenis kelamin, afiliasinya, prodinya dulu. Misalkan prodi apa nih, Neng? Dera, prodi apa? Daerah prodi Penjas. Daerah cowok, Bu. Oh, laki-laki. Maaf. Cowok, Bu. Ya, maaf. Pendidikan jasmani. Nah, ini. Kemudian emailnya Ibu ngasal aja ya, karena nanti akan terganggu kalau Dera daftar sendiri ya. Emailnya itu tidak boleh digunakan double, jadi harus satu akun satu email. Jadi ini ngasal aja. Asal ya. Nah, ini diinput, kemudian diketik ulang. Terus nomor teleponnya misalnya ngasal ya. Ini ada ya. Terus negaranya Indonesia. Terus misalnya konfirmasi bahasa Indonesia, daftar sebagai. Nah, ini kebanyakan tuh ya yang pemula itu salah di bagian di sininya nih, daftar sebagai. Jangan hanya mengklik pembaca saja, tetapi klik juga sebagai penulis, karena kalau hanya mengklik pembaca nanti tidak bisa submit gitu. Tapi kalau dikliknya dengan penulis nanti ada pilihan untuk menyerahkan naskah gitu ya. Jadi pilih yang dua ini, kemudian klik I am not robot, kemudian kita klik daftar di sini. Kita tunggu dulu ya, prosesnya ini dipengaruhi oleh jaringan. Kebetulan jaringan di sininya agak lemot nih ya. Nah, ini lagi proses. Oke, bisa dipilih untuk disimpan di sini atau kita tidak simpan. Nah, di sini kan ada ya, ada penulis. Ini berarti akun yang tadi registrasi ya. Nah, ini penyerahan naskah baru, berarti tinggal diklik penyerahan naskah baru, diklik di sini. Kemudian nanti, nah ini bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Kalau misalnya mau ada komentar atau apa ya pesan untuk editor, boleh diklik kata-katanya di sini diketikkan. Tapi kalau tidak, berarti tinggal simpan dan lanjutkan. Nah, sekarang lihat, yang hitam itu kan unggah naskah ya, tadi kan mulai ya, sekarang ke unggah naskah. Terus berarti dilanjutkan ke penyerahan naskah di sini. Kita klik filenya, file artikelnya ya, file artikelnya. Misal ini saya ada yang lain ya, dari jurnal lain, misal ini sebagai sampel saja. Ini draft kita unggah ya. Tadi yang sudah dibimbingkan ya, artikel yang sudah jadi, yang sudah dibimbingkan. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Iya. Kemudian, nah lihat di sini di bagian nomor 3 ini masukkan metadata. Metadata ini
berisikan informasi mengenai penulis ya. Penulis tadi karena yang registrasinya Dera, berarti yang pertama muncul itu adalah namanya Dera. Tapi karena tadi itu ada kewajiban harus menambahkan pembimbing 1 dan pembimbing 2, berarti di sini klik tambah penulis. Nah, klik tambah penulis, kemudian kita mencantumkan pembimbing 1 dulu. Misal pembimbing 1 di sini 1 misalkan ya, nama. Nah, yang wajib itu yang di bintang-bintang ya. Yang wajib diisi itu yang bintang-bintang. Yang tidak ada bintangnya tidak wajib diisi. Negaranya Indonesia. Nah, ini kan sudah ya. Kita tambah lagi penulis karena tadi baru pembimbing 1 ya. Kita tambah lagi penulis untuk memasukkan pembimbing yang keberapa? Kedua. Dan nanti konfirmasi ke prodi masing-masing bimbingan artikel ini apakah ke pembimbing 1 atau pembimbing 2 ya. Dikarenakan tadi berkaitan dengan penghonorannya itu ya, khusus untuk pembimbingan artikel itu tadi ada 40.000. Jadi nanti dari pihak prodi juga tahu ini 40.000-nya harus dikesiapakan, apakah dibagi 2 atau ke salah satu pembimbing saja. Nah, di sini ya masukkan pembimbing 2, kemudian pembimbing 2, kemudian emailnya, misalnya kita kliknya begini. Nah, terus kita udah ya, kalau udah mencantumkan pembimbing 1, pembimbing 2 berarti sudah. Sekarang judul. Judul itu dari artikel yang sudah jadi dikopikan ceplok ke sini dan semuanya kan dari artikelnya kapital ya. Nah, jangan diubah, berarti di sini juga kapital ya. Diketikkan seadanya, tinggal copy paste. Terus untuk sarinya, sari itu berarti abstrak yang bahasa Indonesianya diambil. Abstraknya ya. Kemudian lembaga pendukung boleh, misalnya mau memasukkan Universitas Galuh, boleh. Ya, referensi itu artinya daftar pustaka yang sudah dengan Mendeley ya. Tadi kan diwajibkan menggunakan Mendeley. Nah, nanti tinggal di copy paste aja ke sini ya, di copy paste gitu. Kalau sudah semuanya disimpan di website ini, di bagian-bagian yang harus diisi, barulah kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini sudah ya, kita masuk ke nomor 4. Kalau tadi metadata kan nomor 3 nih. Nomor 4-nya itu adalah unggah file tambahan. Di sini tidak wajib mengunggah file tambahan ya. Mau dilewati juga tanpa unggah file apapun itu bisa. Tetapi kalau misalnya ada, saya mah mau ngupload data penelitian, misalnya dalam bentuk tabel-tabel yang data-data penelitian, skor-skornya boleh. Atau misalnya saya mau ngupload instrumennya aja, angket atau soal atau lembar observasi boleh ya. Ini mah bebas-bebas saja. Nah, kemudian kita simpan dan lanjutkan untuk bisa masuk ke nomor 5. Nomor 5 itu adalah konfirmasi apabila tadi dirasa sudah betul tahapannya, tidak lupa upload file, pembimbing 1 dan 2-nya sudah dimasukkan, referensi diisi, judul, kemudian apa tadi sarinya ya sudah diisi, berarti tinggal klik penyerahan selesai ya. Ini kita klik penyerahan selesai. Kemudian kita tunggu prosesnya masih ini berlangsung ya. Lumayan agak lemot ini sinyalnya, jaringannya ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, akan muncul kata penyerahan aktif. Ini artinya bahwa proses yang tadi dilakukan itu sudah selesai ya, sudah tuntas begitu. Tinggal nanti menunggu hasil dari proses editor ya. Nanti akan diberikan reviewer, kemudian nanti akan diberikan juga editor bagiannya gitu ya. Nah, di sini statusnya adalah menunggu penugasan ya. Ini berarti belum ditunjuk untuk editor bagiannya siapa, untuk reviewernya siapa. Begitu teman-teman mahasiswa. Setelah ini, berarti teman-teman mahasiswa hanya tinggal menunggu konfirmasi dari masing-masing petugas di prodinya. Tadi yang Dewan Editor Perwakilan Prodi tadi ya, gitu.
Ini sih sebetulnya tugas utama dari mahasiswa adalah sampai sini dulu, mungkin yang bisa disosialisasikan untuk nanti tahap revisi itu bisa dipandu sambil berjalan begitu. Bisa dipandu sambil berjalan. Untuk sementara mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan. Kalau misalnya logout, kita klik logout ya, keluar. Ini masih agak lama. Nah, kan gini ya tampilannya. Kita tinggal ketikkan kata sandi di sini, kemudian klik login nanti akan masuk. Tadi kebetulan Ibu lupa daerah berapa ya? Daerah 1, 2, 3, 4 ya. Coba. Tadi tidak dicatat sih. Atau tidak disimpan. Nah, kebetulan benar. Jadi bisa masuk lagi. Ini akan seperti ini. Kalau sudah logout, sudah selesai menyerahkan. Nah, ini aktif ya. Aktif. Kita bisa klik, bisa pantau proses publikasinya di sini. Nanti akan berubah menjadi dalam review gitu ya. Kalau sedang direview oleh reviewer. Terus nanti ada proses penjelasannya diterima kalau sudah diterima. Begitu. Ini nanti akan berubah statusnya sesuai dengan proses OJS yang sedang berjalan. Ya. Itu mungkin teman-teman ya untuk cara submit seperti itu, dan tadi tata cara untuk melakukan pembayaran juga sudah disampaikan, yakni ke prodi masing-masing. Dan mungkin ada satu hal yang menjadi informasi tambahan teman-teman ya, karena nanti itu akan dibutuhkan LOA. LOA itu nanti berupa surat ya, letter of accepted, surat penerimaan dari artikel yang sudah disubmitkan, dan itu di beberapa prodi sudah memberlakukan aturan bahwa LOA itu digunakan sebagai syarat untuk memproses skripsi surat bebas skripsi. Begitu. Jadi memang penting untuk memiliki LOA ya. Nanti akan ada petugas khusus yakni Bapak Firman dari akuntansi yang bertanggung jawab ya terhadap pembuatan LOA. Biasanya itu dalam bentuk link Google Form ya, nanti akan di-sharekan bagi mahasiswa yang sudah submit kemudian sudah melakukan proses pembayaran, itu nanti harus mengisi link tersebut untuk bisa mendapatkan LOA. Dan LOA-nya nanti akan dikirimkan ke email yang diinput di Google Form-nya, begitu ya. Sehingga nanti bukti bayar dari prodi itu jangan hilang. Kemudian juga email yang diinput di Google Form-nya itu harus tepat ya, karena nanti bisa jadi kalau salah mengetikkan alamat email ya nanti nggak masuk ke email rekan-rekan gitu, masuknya ke yang salah tadi itu. Tuh, sehingga banyak yang komplain, Ibu nggak masuk, nggak sampai gitu, karena memang itu ada beberapa kesalahan di pengisiannya. Begitu ya teman-teman, yang ingin yang betul-betul urgent untuk disampaikan dari kami, dari Dewan Pengelola itu segitu mungkin ya. Barangkali ada sesi tanya jawabnya, boleh dipersilahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya ya, atau masih bingung gitu, boleh. Ini coba dari prodi matematika ada? Dari prodi matematika ada? Hadir, Mana suaranya? Hadir, Bu. Hadir. Iya. Dari biologi? Mana suaranya biologi? Hadir. Hadir, Bu. Dari akuntansi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dari ini sejarah? Hadir, Bu. Ya hadir Bu. Ya. Dari penjas? Hadir. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu, hadir. Salam olahraga. Halo, olahraga. Salam sehat ya. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan, dan bagi yang tidak hadir dikarenakan berhalangan ya, sehingga tertinggal informasi, mohon untuk rekan-rekan sebarkan informasi mengenai tadi yang sudah disampaikan. Begitu ya. Ya Bu, siap. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, sepertinya kita tutup saja ya sesi untuk sosialisasi ini ya.
berikutnya nanti ke depannya bisa konsul dengan perwakilan dari prodi masing-masing. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, Bu, Ya, baik. Bu. Iya, tapi sebelumnya saya tawarkan dulu kepada rekan-rekan Dewan Editor, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Pak Firman, dari Pak Ferry, dari Pak Darto, dari Pak Ucu. Boleh saya Sudah berikan cukup, waktu, Bu. silakan. Cukup nanti sambil berjalan aja, Bu. Oh ya, baik, sambil berjalan aja ya Pak ya. Iya. Iya, siap, baik. Baik, dengan demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, acara sosialisasi untuk publikasi di JKIP itu sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup ya untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu. Ya, sami-sami. Mangga Pak Firman, Pak Ferry. Sami-sami. Mangga Bu Yuni. Ya, mangga Ibu. Hatur nuhun Ibu. Ya.